Bagaimana orang ibadah ini ikhlas? Ia melakukan perintah Allah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga dan bukan karena takut dengan neraka. Karena memang kita ini diperintahkan beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali dengan ikhlas melaksanakan agama ini. Nah, ini sudah mulai naik ini tingkat ikhlasnya. Ini minimal kita harus. Kalau tidak bisa ke tingkat yang ketiga ini. Tingkat yang ketiga ikhlas itu adalah tingkatnya para nabi, para wali, yaitu mereka melaksanakan ibadah itu karena perintah Allah. Mereka melakukan ibadah itu yakin dia itu adalah karena kehendak dan kasih sayangnya Allah. Nampak dalam pandangan batinnya yang menggerakkan dia beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tinggi tingkat. Ini orang-orang yang makrifat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaraknya dengan Allah perasaan mereka. Dan mereka melaksanakan ibadah itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibadah, sedang beribadah, setelah ibadah, maka semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhlas itu. Walaupun kita laksanakan ibadah itu banyak tapi tidak ikhlas, itu tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal tadi tingkat pertama. Kalau mau kita meningkat lagi, yaitu tingkat yang kedua. Jadi kita melaksanakan ibadah ini semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, makanya ibadah-ibadah ini kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kita sholat, kualitas sholat kita itu tergantung sejauh mana kita khusyuk melaksanakan ibadah. Yang khusyuk itu dalam sholat kita selalu ingat kepada Allah. Dan untuk khusyuk yang sebenarnya memang susah. Jangankan kita, sahabat Nabi saja mereka tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Pernah diuji oleh Rasulullah SAW sahabat Nabi yang berempat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang terkenal itu khusyuknya itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini yang terakhir melaksanakan sholat ini diuji oleh Nabi apakah khusyuk atau tidaknya. Kalau yang Abu Bakar, Umar, Utsman ini di pertengahan ini sudah khusyuknya sudah mulai hilang. Ada minatnya lain. Itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Ali hampir salah, hampir saja lolos lagi. Selama mulai dari sholat itu sampai akhir sholat itu dia selalu ingat kepada Allah. Pas akan salat terlintas dalam hatinya. Karena Nabi menjanjikan siapa yang khusyuk dalam sholatnya mulai awal sampai akhir, nanti saya berikan hadiah sorban. Apa kelintasan dalam hati Ali ketika mau salat itu? Kalau nanti lolos sorban yang mana mau dipilih? Nabi tahu. Setelah selesai Ali sholat, ditanya, "Hai Ali, silakan serban mana yang kamu pilih?" Apa kata Ali? "Yang hijau ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Engkau tadi sebelum salam itu mengingat serban yang hijau." Akhirnya ada lolos surga. Itu sahabat bapak-bapak itu. Bagaimana dengan khusyuknya kita? Khusyuknya kita itu minimal ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika itu wajib khusyuk. Kalau tidak juga waktu takbir itu khusyuk, maka kosonglah nilai ibadah sholat kita. Bagaimana khusyuk itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu melihat Allah, anggap
anggap Allah melihatmu. Jadi tingkatan ibadah kita ini, apakah sholat atau yang lain, itu ada dua. Kalau mau kita khusyuk itu, yang pertama itu seolah-olah melihat Allah. Ini para nabi dan para wali besar, mereka mampu melihat Allah, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Allah itu dengan pandangan batin, tidak dengan mata kepala. Mata kepala tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan pandangan batin dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali yang telah dibukakan hijab, mereka mampu melihat Allah dengan mata batinnya. Kalau kita tidak mampu seperti itu, yang kedua ini, fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, anggap Allah itu melihatmu. Ini tingkat yang kedua ini. Allahu Akbar. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, anggap Allah melihat kita. Ini bisa. Ya, sama dengan kita ketika diundang oleh bupati makan di rumah bupati misalnya. Kalau makan di rumah bupati itu kita hati-hati, karena kita menganggap bahwa kita ini dilihat oleh bupati. Makannya lambat-lambat, sedikit-sedikit. Coba kalau kita makan di rumah, makan seenaknya gitu kan. Kenapa bisa beda makan di rumah dengan makan di rumah bupati? Karena di rumah bupati itu kita menganggap bahwa kita ini merasa diawasi oleh bupati. Begitulah kita sholat ibadah ini. Kalau kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita dalam sholat itu terpelihara. Baik ucapan kita yang kita baca dalam sholat, ataupun yang kita buat dalam sholat, ataupun hati kita ketika melenceng dengan Allah, ingat Allah mengetahui hati kita. Insyaallah ini tingkat kedua. Kalau sudah seperti itu, insyaallah ibadah sholat kita itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita khawatir kita telah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah, tapi nilainya kosong. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka orang sholat. Orang sholat celaka. Yang tidak sholat, itu lebih celaka lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang dalam sholatnya lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahaya nih. Ketika kita tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah, nilai sholat kita direndah oleh Allah SWT. Maka yang mudah tadi, anggap Allah melihat kita. Allahu Akbar. Kemudian kita menganggap Allah melihat kita itu tidak berada di satu pihak. Ini yang penting lagi. Dan kita menganggap Allah itu melihat kita dari atas. Allah itu tidak di atas dan tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan, tidak di luar dan tidak di dalam diri kita, tapi Allah itu meliputi seluruh alam. Dari mananya kalau kita tidak paham, pokoknya Allah itu melihat kita. Jangan anggap itu melihat kita dari satu pihak. Ini yang khusyuk yang paling rendah itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, anggap Allah itu melihat kita. Ini yang pertama. Itu sholat. Kemudian yang kedua, kalau ibadah puasa, ibadah puasanya ada pula tingkatannya. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan ibadah puasa ini ada 3. Ini di mana posisi ibadah puasa kita. Yang pertama namanya puasa awam, yaitu puasa orang kebanyakan, tidak ada istimewanya. Bagaimana puasa awam ini? Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang ditahan dalam puasa itu hanya makan, minum, dan sahur, itu saja. Ini puasa kebanyakan. Ya, tidak ada istimewa ini. Ya, kalau puasa dia seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua, puasa hawas namanya, yaitu puasa menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, ditambah dengan menahan indera kita dari
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak kita mata? Ditahan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam puasa yang dipuasakan bukan hanya mulut dan perut saja, tapi mata juga puasa. Kemudian apalagi mulut kita puasakan juga dari berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu fitnah, apakah itu gunjing, apakah itu mengadu domba, apakah itu berbicara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan. Kadang-kadang kan kita puasa ini enaknya menyebut orang lain, enak. Ya, kalau sudah ngumpul-ngumpul biasanya itu ada menyebut orang lain. Makanya kalau ada orang yang mengajak kita seperti itu, katakan ana shaimun, saya sedang puasa. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, ini tingkatnya para wali lagi. Para wali mereka puasa, tingkat yang ketiga ini mereka puasa dari membatalkan puasa, puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dengan indranya, dan puasa dari mengingat selain Allah. Wah, ini lebih tinggi lagi. Jadi orang yang puasa khawasul khawas yang ketiga ini, mereka puasanya tidak hanya makan dan minum dan yang dilarang oleh Allah, tapi mereka mempuasakan hati mereka dari ingat selain Allah. Kalau ingat selain Allah batal puasa. Ini tingkat memang sudah tinggi. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah SWT. Jadi posisi puasa kita di mana? Maka para ibu yang kami muliakan, untuk meningkatkan kualitas dan nilai ibadah kita ini, haruslah kita selalu menambah ilmu. Karena tiangnya ilmu semuanya. Orang yang berilmu itu tinggi nilai ibadahnya dibanding orang yang tidak berilmu. Suatu ketika Rasulullah SAW mau masuk ke Masjid Nabawi. Di pintu masjid itu Nabi bertemu dengan iblis. Nabi ini bisa bertemu kasat mata dengan iblis. Apa kata Nabi kepada iblis? Wahai iblis, kenapa kamu di luar ini? Ya, apa kata iblis? Sebenarnya saya mau masuk. Di dalam masjid itu ada dua orang, satu orang yang sholat, satu orang tidur. Apa kata iblis? Saya mau menggoda orang sholat itu, tapi saya takut dengan orang yang tidur, kata jangan-jangan dia bangun nanti. Apa artinya Pak dan Ibu? Orang yang beribadah itu mereka beribadah saja, ilmunya tidak ada. Yang tidur itu orang yang berilmu. Ya, makanya kata Nabi, naumul ya alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil atau orang bodoh. Maka sekali lagi, teruslah kita menambah ilmu. Bagaimana kita menambah ilmu? Ketika ada ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, kita ikuti. Dengan berilmunya kita, itu otomatis mutu nilai ibadah kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an dijelaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini mumpung masih bulan Ramadan, mari kita laksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Kita fokuskan Ramadan ini beribadah. Ini kesempatan emas bagi kita untuk beribadah. Kita tidak tahu bahwa Ramadan tahun depan akan bertemu lagi. Kalau sahabat Nabi terdahulu, mereka fokus di Ramadan dalam setahun itu. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Apa doa mereka? Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Kita alhamdulillah sudah sampaikan ini. Kemudian setelah Ramadan mereka berdoa 6 bulan pula. Apa doa mereka? Ya Allah, terima amal ibadah kami selama bulan Ramadan. Maka kata Nabi, lau ta'lamu ummati
fi ramadana la tamannahu abadan. Jadi kalau tahu umatku kelebihan dalam bulan Ramadan ini, mereka ingin bulan Ramadan saya sepanjang tahun. Maka sahabat Nabi itu ketika di Ramadan itu mereka menangis sedih karena bulan yang penuh berkah akan berlalu. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan apa doa malaikat Jibril, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita banyak istighfar, banyak ibadah, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan Ramadan nanti habis berlalu, dosa kita tidak diampunkan, kita termasuk orang yang celaka. Nauzubillah, subhanallah. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kefahaman, diberi kekuatan untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.